Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sob, kembali lagi di channel gua Sehat Official. Gimana nih kabarnya kalian semua? Pasti pada baik-baik semua kan? Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang pentingnya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari. Pasti pada penasaran kan? Oke, simak video ini. Di video ini kita akan membahas tuntas mengenai tantangan, hambatan, dan strategi penerapan nilai-nilai Pancasila. Simak video ini sampai habis. Oke sob, kita langsung saja ke pertanyaan pertama nih. Saya mau nanya nih sob, tantangan apa saja sih yang kita sering hadapi dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Bisa sobat jelaskan? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tuntas mengenai tantangan ya. Nah, pasti kan sobat kan mesti ada tantangannya kan. Walaupun kita mau melakukan sesuatu, kita misalnya punya rencana nih mau melakukan ini, pasti kan ada tantangannya kan ya. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang tantangan, kita kenali dulu pengimplementasian Pancasila. Pengimplementasian Pancasila itu ibaratnya kita sebagai manusia itu harus bisa menerapkan nilai-nilai yang ada di Pancasila itu. Jadi nggak hanya sekedar pelajaran biasa saja, hanya bukan sekedar hafalan, tapi kita juga harus bisa mempraktekannya, menerapkannya, dan membagikan kepada kawan-kawan kita di sekitarnya itu, dan mengajarkannya lah ibaratnya. Nah, kita tuh pasti banyak lah tantangan kalau pengimplementasian Pancasila itu. Salah satu contohnya dekat ini ya, contohnya kayak arus globalisasi yang kuat itu tuh sangat berpengaruh sekali itu tuh. Karena kenapa? Karena banyak budaya asing alias budaya barat yang masuk ke budaya Indonesia, dan tentunya itu akan menghancur dan melunturkan budaya nasional bangsa kita itu sebenarnya udah suatu tantangan besar bagi kita lah. Arus globalisasi yang bisa dibilang besar sekali ya. Sekarang banyak produk-produk luar negeri yang berdatangan ke Indonesia, dan banyak juga sekarang orang Indonesia itu yang lebih berat memilih produk luar negeri ya, karena kualitasnya lah yang bagus, harganya tentunya. Dan kita bisa lihat kan, kita tuh banyak sekali barang yang impor dari luar negeri, terutama dari Cina, Jepang, bahkan sampai Amerika juga banyak. Nah, itu tuh merupakan salah satu tantangan terbesar kita dalam penerapan nilai-nilai Pancasila. Karena kan kalau di Pancasila kan kita dijelaskan untuk cinta tanah air, alias kita harus membeli produk dalam negeri. Nah, di sini tuh banyak sekali yang lebih berat terhadap produk luar negeri yang mereka incar dibanding dengan produk dalam negeri kita sendiri. Nah, itu merupakan salah satu tantangannya, yaitu tadi arus globalisasi yang kuat, faktor pengaruh budaya asing yang sangat pesat di Indonesia ini. Mungkin tantangan menurut saya itu sih yang paling berat untuk kita hadapi dalam pengimplementasian nilai-nilai Pancasila. Nah, setelah tantangan tadi itu, upaya strategi apa nih yang cocok nih supaya kita tuh sebagai generasi milenial itu bisa menerapkan pengimplementasian nilai-nilai Pancasila tersebut? Bisa sobat jelaskan? Oke, selanjutnya kita kali ini akan membahas mengenai strategi. Apakah strategi? Oke, kita ketahui dulu makna dari strategi. Strategi itu bisa dikatakan sebuah cara atau tata cara pelaksanaan bagaimanakah supaya rencana yang kita punya itu dapat terlaksanakan. Nah, dalam pengimplementasian nilai Pancasila ini tentu harus ada strateginya nih ya. Nah, mau tahu strateginya apa aja? Kalau dari saya pribadi itu strateginya sih sebenarnya cukup banyak. Cuman karena kita sendiri itu terlalu berat ya tantangan seperti yang tadi saya jelaskan, jadi susah terimplementasikan strategi tersebut. Menurut saya pribadi itu kalau ingin menerapkan strategi tersebut,
Salah satunya itu bisa menerapkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila tersebut. Nah, sila-sila kita kan ada 5 tuh. Pertama tuh ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial. Nah, 5 sila-sila Pancasila itu banyak sekali makna dan kandungan yang bisa kita pelajari. 5 itu, kalau kita bisa menerapkan 5 sila-sila itu dalam kehidupan sehari-hari lah, taruhlah. Nah, itu namanya kita udah menjalankan strategi itu dengan baik dalam pengimplementasian nilai-nilai Pancasila itu. Nah, kalian mau tahu semua tentang penerapan 5 nilai sila-sila Pancasila yang bisa kita terapkan? Saksikan tayangan berikut ini. Enjoy watching. Sila pertama, di antaranya ada beragama sesuai dengan keyakinan agama masing-masing. Dan selanjutnya, saling menghormati kerukunan antar umat beragama. Walaupun agama kita berbeda-beda, kita harus saling tetap menghormati satu sama lain. Dan yang kedua, sila kedua, di antaranya yaitu membantu orang yang sedang susahan atau sedang meminta butuh pertolongan. Dan berikutnya yaitu memelihara makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Dan selanjutnya ada saling menolong sesama dan bekerja sama dalam menjalankan sebuah pekerjaan agar pekerjaan tersebut menjadi ringan. Dan yang ketiga adalah sila ketiga, di antaranya sebagai berikut. Ikut upacara bendera di lingkungan sekolah karena merupakan bagian dari cinta tanah air. Terus yang kedua ada menghargai perbedaan budaya, suku, bangsa, adat, istiadat di berbagai daerah. Walaupun kita semua berbeda, tapi kita semua tetap satu jua. Dan berikutnya ada menghormati perbedaan agama juga. Walaupun kita berbeda-beda, kita harus tetap bersatu. Walaupun agamanya, walaupun sukunya berbeda, semuanya kita harus tetap saling bersatu, mengingat sila persatuan Indonesia. Dan yang keempat yaitu adalah, diantaranya adalah sebagai berikut. Saling bermusyawarah untuk menentukan keputusan yang terbaik. Dan berikutnya ada memilih pasangan calon pemimpin dengan adil dan jujur. Dan berikutnya ada memusyawarahkan hasil belajar kepada teman kelompok agar mencapai tujuan yang ingin telah ditetapkan. Dan berikutnya adalah sila terakhir yaitu sila kelima. Di sila kelima itu ada saling gotong royong membersihkan kelas, salah satu contoh penerapan di lingkungan sekolah. Dan berikutnya ada membantu fakir miskin korban bencana alam. Ini termasuk jiwa saling tolong menolong ya, jadi harus selalu diterapkan. Dan yang berikutnya ada saling bergotong royong di lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu bersikap adil dalam setiap perbuatan yang kita lakui. Oke, berikut tadi adalah tayangan penerapan sila-sila Pancasila ya. Nah, jika kalian semua sobat semua bisa menerapkan nilai-nilai tersebut dengan optimal, baik, dan maksimal, tentunya aja strategi kita itu berhasil dalam menerapkan nilai-nilai implementasi Pancasila. Karena 5 poin pokok tadi itu merupakan dasar dalam penerapan strategi tersebut. Jadi kita perlu penerapan yang cukup baik dalam sila-sila Pancasila kita. Mungkin strategi yang bisa saya terapkan begitu kepada sobat-sobat kalian. Nah, selanjutnya setelah kita membahas tentang strategi, tantangan, kita ke pertanyaan berikutnya nih. Nah, pastikan dalam menjalankan strategi kan pasti ada yang namanya hambatan kan. Tidak bisa selalu berjalan mulus seperti kita berada di jalan tol. Nah,
hambatannya itu apa aja sih biasanya kalau kita dulu dalam menjalankan implementasi nilai-nilai Pancasila? Bisa sobat jelaskan? Oke, setelah kita membahas tentang strategi, pertanyaan berikutnya itu berupa apa? Oh ya, hambatan. Nah, benar sekali. Setiap strategi yang ingin kita jalani itu pasti ada yang namanya hambatan kan. Kalau hambatan dari Pancasila tersebut pasti ada. Biasanya kita sering jumpai itu seperti banyak sekali hambatan yang kita sering jumpai kalau dalam penerapan Pancasila. Salah satunya itu faktor budaya asing yang terus menerus berdatangan, alias apa, banyak yang masuk ke Indonesia. Nah, itu akan sulit sekali itu. Kita menerapkan strategi dikit-dikit budaya baru masuk. Kita menerapkan itu ada budaya baru lagi. Nah, itu bisa melunturkan budaya asli kita, budaya lokal kita bisa hancur. Hambatannya mungkin seperti itu kalau dari eksternal ya. Faktor eksternal itu biasanya harus globalisasi yang kuat dan budaya asing yang menggerus budaya asli kita di Indonesia. Nah, itu salah satu faktor eksternal hambatan yang kita lakukan dalam penerapan Pancasila. Dan ada pun juga faktor internal nih. Internal itu dari dalam. Jadi kalau faktor internal itu bisa dibilang kesadaran kita sendiri. Nah, biasanya tandanya kesadaran manusia itu bisa menimbulkan hambatan dalam penerapan implementasi nilai-nilai Pancasila. Maka dari itu kita perlulah sadarlah bahwa Pancasila itu penting sekali buat kita semua. Pedoman lah itu, ibaratnya pedoman lah. Pedoman untuk kehidupan kita, bangsa kita sendiri itu. Bayangin aja, tanpa adanya Pancasila itu hidup kita tuh akan menjadi hancur, tidak terarah, dan itu pokoknya susah dah jelasinnya dah. Kalau hidup kita itu tanpa adanya Pancasila, karena kita nggak ada pedoman kan, mau bertindak apa pasti banyak orang yang bertindak semaunya. Nah, dari situ kan kita bisa sadar kan bahwa nilai Pancasila itu memang begitu penting untuk kita lestarikan, kita terapkan, serta kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari hambatan-hambatan itu mungkin yang saya tahu cukup itu dari eksternal dan internal. Semoga hambatan-hambatan itu tidak menjadi kita terhalang untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila untuk kita semua terutamanya. Nah, kita tadi udah bahas 3 poin: tantangan, strategi, dan hambatan. Nah, sebelum kita tutup untuk video kali ini, apakah sobat bisa memberikan kesimpulan apakah yang bisa kita dapat atau petik dari pengimplementasian nilai-nilai Pancasila ini? Bisa sobat jelaskan? Oke, setelah kita membahas tuntas tentang 3 poin tadi, tantangan, strategi, dan hambatan, nah, kita sekarang akan membahas seputar kesimpulan yang kita dapat tentang implementasi nilai Pancasila. Nah, menurut saya sendiri, kita dapat simpulkan ya bahwa Pancasila itu memiliki makna penting bagi bangsa kita, karena Pancasila itu sendirilah yang mengarahkan hidup kita itu menjadi lebih baik, menjadi lebih terarah, dan menjadi lebih optimal. Nah, tentunya Pancasila itu kan sebagai dasar negara kan, dasar negara itu kan pasti kan sebagai pedoman kita dalam hidup bermasyarakat, hidup berkeluarga, maupun hidup di lingkungan lainnya. Nah, jadinya kita sebagai warga negara Indonesia tentunya harus bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila itu tadi, khususnya sila-sila dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Karena kan kita sebagai bangsa Indonesia tentunya kan nilai Pancasila itu kan memiliki makna penting kan, agar hidup kita lebih terarah lagi ke depannya tentunya. Nah, sekian mungkin kesimpulan dari saya yang bisa saya jelaskan.
Apabila saya dalam menjelaskan masih banyak salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya sob. Oke, baiklah, terima kasih atas paparan materi, dan materinya ini sangat luar biasa. Semoga kita semua tetap dalam menjaga nilai-nilai Pancasila dan terus mengimplementasikannya selamanya. Baik, terima kasih sobat, semoga channel sobat sukses terus, sehat selalu, dan semakin berkembang ke depannya. Terima kasih, see you. Oke, itulah tadi berupa ringkasan atau materi singkat tentang penerapan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, berhubung waktu sudah habis, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman sobat-sobat semua yang telah mendukung channel saya dari awal hingga akhir ini. Semoga kalian semua selalu sehat selalu dan baik semua kabarnya. Dan jangan lupa yang belum subscribe bisa subscribe channel saya, like, share, dan bagikan ke semua teman-teman kalian semua. Semoga video ini dapat bermanfaat. Jika saya dalam menyampaikan video ini banyak salah dan kekurangan, saya sangat mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.